Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah seorang nabi yang sangat hebat. Beliau punya mukjizat loh, yaitu dapat membuat kapal yang sangat besar. Seperti apakah mukjizatnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, ini adalah biodata dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau memiliki nama asli Nuh bin Lama bin Mutawashilah bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Shits bin Adam. Kalau kita lihat ada nama yang tidak asing, yaitu Idris. Nabi Nuh bin Lama ya, Mutawashilah bin Idris, ternyata ini cucunya ya, berarti ya. Ternyata cucunya ini Nabi Nuh alaihi salam ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya periode sejarah ya. Sebelumnya ini kita rujuk kembali ya. Ini kurang kata bin ternyata ya. Nabi Nuh bin Lama bin Mutawashilah ya. Ini ditambahi kata bin ya. Ini ada salah ketik ini. Nah, periode sejarah diperkirakan pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Kalau sekarang 2021, mundur 2021 tahun yang lalu, mundur lagi sampai 3043. Umurnya berapa ini? Umurnya 950 tahun. Lama banget ya. Nah, terus tahun diutusnya tahun berapa? Tahun 3650 sebelum Masehi. Jadi di usia kira-kira 650 tahun yang di usia 650 tahun. Sudah tua banget, sudah. Tapi zaman dulu itu belum disebut tua ya, karena zaman dulu ya umurnya memang panjang-panjang. Sebutan kaumnya adalah kaum Nuh. Tempat diutusnya di selatan Irak. Nanti kita lihat ya. Di dalam Al-Quran namanya disebutkan 43 kali. Yang paling banyak ya kisahnya ada di surat Nuh juz 29. Keturunannya ada 4 putra. Ada yang bernama Sam, yang kedua Hafidz, yang ketiga adalah Ham, yang keempat adalah Kan'an. Peninggalan dan bukti kenabian ya kita baca. Nuh merupakan rasul pertama di muka bumi, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Nabi Nuh mengajak kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka mendustakannya. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Nuh merasa kesulitan dan kepayahan. Kemudian Allah mengutusnya membuat perahu besar agar dia dan kaumnya yang beriman selamat dari banjir yang sangat dahsyat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada orang-orang kafir. Tempat wafatnya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini ya anak-anak tentang biodata Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita lihat nih dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Sudah bisa berhitung atau belum? Ya, ini kalau masuk di pelajaran murafaqat, ini murafaqat ilmu hitung ini ya. 1000 tahun dikurangi 50. Jawabannya adalah ya dihitung sendiri. Tadi Ustadz sudah mengatakan ya. Ya, di kalimat awal tadi ya. Coba belajar berhitung ya. Nomor 2. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala yang bernama Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ini ada di juz 29 loh. Jadi ada 5 berhala yang disembah. Berhala itu apa? Berhala itu adalah patung. Patung yang disembah. Disembah tuh seperti apa toh? Disembah itu ini pada sujud. Orang-orang pada sujud ya, menghamba kepada berhala-berhala tadi. Kalau kita umat muslim, kita sholat, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar ya. Begitu. Tapi kalau Nabi Nuh, mereka kaumnya menyembah 5 berhala tadi. Nah, kita coba lihat ya, seperti apa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam setiap kali mengajak mereka, Nabi Nuh berdakwah kepada mereka ya, supaya Allah mengampuni mereka, ternyata mereka justru menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ketika Nabi Nuh berbicara, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Bahkan mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka. Wah, ini tidak boleh anak-anak. Ini sikap yang sombong dan mereka menyombongkan diri. Maksudnya apa ya sombong itu? Sombong itu adalah ya, menolak kebenaran. Nabi Nuh sudah mendakwahi mereka, ternyata mereka sombong. Sombong itu menolak kebenaran, nak. Jadi kalau kita berbuat salah lalu ditegur, tapi kita malah menolak, itu artinya sombong, menolak kebenaran. Allah sudah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama supaya Nabi Nuh mengingatkan mereka untuk menyembah Allah. Ternyata mereka menutup telinga mereka dengan tangan mereka dan mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka. Wah, ini bagaimana nih perasaannya Nabi Nuh alaihi salam melihat kaumnya seperti itu. Padahal beliau diutus menjadi nabi dan rasul di usia 650 sampai tadi berapa tadi? 950 tahun ya. 300-an tahun berdakwah, mereka seperti itu ya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, ini kapalnya. Ini kapalnya, Nak, ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat kapalnya ini sebenarnya dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Tingkatan atas, tingkatan yang tengah, dan tingkatan yang bawah. Nah, kita lihat ya panjangnya berapa ini. Ini panjangnya 1200 hasta. 1200 hasta itu sama dengan 600 meter. Ya, 600 meter. 5 kali panjangnya lapangan sepak bola. Besar sekali. Lalu tingginya adalah 30 hasta, setara dengan 15 meter. Ya, seperti tower menara yang ada di Utara Kutub itu loh, yang tingginya tinggi banget itu. Wah, seperti itu. Lalu lebarnya 600 hasta, 300 meter. Lebarnya seperti 3 kali lapangan sepak bola. Besar sekali anak-anak ya. Iya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas itu untuk hewan-hewan burung, yang bagian tengah untuk manusia, yang bagian bawah ini untuk hewan-hewan ya. Jadi hewan-hewan juga disuruh masuk sama Allah Subhanahu wa taala nantinya ya. Nah, ini contohnya nih. Ini misalkan kita ini kecil banget ya, kecil segini ya. Tapi ini sepertinya kurang kecil lagi ini manusianya ini. Karena tadi panjangnya 600 meter, berarti harusnya lebih kecil lagi. Ini hanya contoh aja ya anak-anak ya. Ini hanya contoh, kira-kira seperti inilah gambarannya besarnya kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini harusnya manusianya lebih kecil nih. Harusnya kecil banget. Karena 5 kali lapangan sepak bola, bisa dibayangkan. Kalau kita di stadion itu kan kecil banget kita. Nah, itu kita ukurannya segitu, ukuran kapalnya 5 kali lebih besar. Nah, ini hanya contoh saja ya supaya mudah. Jadi ini bukan kapalnya Nabi Nuh, ini hanya gambar saja yang Ustadz ambil dari internet seperti itu. Nah, ini tempat kapalnya Nabi Nuh terdampar di atas Gunung Judi. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal ya. Lalu Nabi Nuh membuat kapal dalam waktu yang cukup lama. Waktunya wallahu a'lam ya. Pokoknya lama ya anak-anak ya. Tidak ditemukan berapa lama kapalnya dibuat ya secara detail. Nah, di waktu itulah orang-orang itu mengejek Nabi Nuh alaihi salam.
Kenapa membuat kapal ya di puncak bukit ya? Membuat kapal di atas ya. Karena apa? Karena kata Nabi Nuh, besok akan turun hujan 40 hari ya, 40 malam. Tapi kaumnya tidak percaya. Nah, bahkan ada yang kaumnya ini buang air besar di kapalnya Nabi Nuh. Mereka ngecek Nabi Nuh, tapi Allah memberikan azab, mereka sakit. Dan mereka tidak akan sembuh dari sakitnya kecuali membersihkan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ngeri sekali anak-anak. Tapi tetap saja mereka tidak beriman. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Terus buat kapal, akhirnya azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ya telah datang. Mereka diingatkan, "Ayo naik kapal semuanya." Tapi orang kafir tidak mau. Akhirnya Allah munculkan ya air keluar dari dapur-dapur mereka, dan hujan turun dari atas langit ya. Maksudnya hujan turun dari langit. Ya, setelah itu orang-orang pada naik, hewan-hewan berpasangan juga naik di kapal tersebut. Burung-burung pun juga ikut masuk ke dalam kapal karena hujan, di luar hujan ya. Ya, setelah itu anak-anak kapal pun berlayar ya. Ada satu orang yang tertinggal. Sudah diajak Nabi Nuh tapi nggak mau ikut. Ya, siapa dia? Ternyata anaknya sendiri, yaitu Kan'an. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh alaihi salam, tapi ngeyel, tidak mau naik. Akhirnya dia ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Hujan 40 hari loh. Hujan 40 hari. Dari tanah muncul mata air, bayangkan. Itu semuanya tenggelam. Gunung-gunung juga tenggelam. Itulah kenapa ketika 40 hari berlayar, kapalnya Nabi Nuh itu ya nyangkut nyangkut di atas gunung Judi begitu. Ya, jadi ini yang di atas bukit. Nah, kira-kira seperti ini ya, Nak. Jadi itu gunung-gunung, kapalnya itu berada di puncak gunung. Ini hanya gambar ya, anak-anak ya. Ini bukan gambar sungguh, bukan kapalnya Nabi Nuh. Bukan, ini hanya contoh saja. Kira-kira seperti itu, nyangkut di atas gunung, yaitu Gunung Judi. Nah, setelah itu anak-anak ya, setelah itu eh, mereka semua keluar dari kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, dan yang ada di kapal itu semuanya orang-orang yang soleh, dan Allah menyelamatkan mereka. Nah, apa ya hikmah dari kisah ini anak-anak? Ya, hikmah dari kisah ini adalah bahwa kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkan kita ya dari masalah ya, dari azab Allah. Jadi supaya kita tidak kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman. Kalau diajak kebaikan, kita harus mau. Nah, tadi Nabi Nuh alaihissalam kan mengajak pada kaumnya untuk sholat, untuk menyembah Allah. Nah, kita kalau diajak mau ya, supaya dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu belum kalau kita sholat dapat pahala? Ya, apa pahalanya? Pahalanya dapat surga ya. Surganya seperti apa? Nah, nanti bisa dipelajari anak-anak, surganya itu keindahannya seperti apa, keinginan kita seperti apa. Seperti itu ya. Itu saja dari saya yang dapat disampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.